Halo semuanya, selamat datang lagi bersama gue Jordi di The Lazy Gadgets dengan gue kalau syuting bajunya selalu sama ya. Kadang tuh emang gak ganti karena gue mostly pakai jaket gitu kan. Jadi kadang tuh emang ya syutingnya barengan aja. Hari ini gue bakal ngebahas salah satu mouse, ini namanya adalah MX Anywhere 3. Ini katanya adalah adik dari MX Master. Tapi karena gue nggak punya MX Master 3, karena MX Master 3 setahu gue tuh nggak resmi kan masuk Indonesia. Gue tuh pernah pakai MX Master 2S, walaupun ini gue pakai cukup kayak berapa bulan ya? 4-5 bulan sebelum dicuri sama si Aldo karena dia datang ke meja gue dan dia kayak enak juga nih mouse, dibawa pergi mouse ya. Jadi sejak saat itu saya sudah tidak pernah menggunakan mouse ini. Nah datanglah si MX Anywhere 3 yang gue tuh sebenarnya nggak punya ekspektasi tinggi sebenarnya. Dari awal tuh gue nggak punya ekspektasi tinggi, gue kira oh MX Anywhere tuh cuma mouse biasa yang Bluetooth dan enak aja gitu. Ternyata gue salah. MX Anywhere 3 tuh mouse produktivitas, salah satu mouse produktivitas yang paling enak yang pernah gue coba. Jadi MX Anywhere 3 ini kalau dari kotaknya cuma gini. Isinya karena nggak terlalu banyak, gue nggak akan terlalu ngasih lihat. Dia tuh cuma dapat mouse, dapat dongle, unifying dongle-nya yang biasa, yang USB, 2.4 GHz. Terus dia juga dapat kabel untuk nge-charge-nya, itu Type C setahu gue, A to Type C sama manual book. Jadi nggak banyak. Bagian belakang tuh cuma diperlihatkan kayak beberapa fitur pentingnya, kayak Contour foam and ultra soft silicone side grip, jangan salah denger. Track precisely even on glass, seamlessly walk up to 3 computer at once, and provide customization and flow cross computer control. Nah, ini nanti gue akan jelasin per fiturnya. Oke, jadi mouse ini secara desain tuh sangat kecil emang. Dia itu productivity banget karena dia portable juga, ini enak banget buat dibawa kemana-mana. Beratnya cuma 99 gram, jadi menjadi mouse pilihan gue kalau gue lagi perlu pulang untuk kerja dan segala macam. Ini menjadi mouse pilihan gue. Tapi di kantor ini juga menjadi mouse utama gue sebenarnya kalau untuk kerja, kecuali main game. Kalau main game tuh gue pakai kubu sebelah warna hijau penambah kematian yang kecil. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, mouse yang ini tuh karena beratnya 99 gram tuh ngebuat gue tuh memang dari secara grip ya, karena kita ngomongin mouse kan paling penting adalah di gripnya. Ini kecil banget. Ini tuh kayak bentuk-bentuk mouse yang productivity-nya si Logitech yang kayak sekitar 200-300 ribu juga, kurang lebih begini. Jadi kayak kecil, jadi harus claw grip. Tapi nggak masalah, karena untuk tracking, untuk presisinya itu gue nggak masalah sama sekali. Untuk kliknya juga semuanya nggak ada masalah, aman, konsisten. Dan dia itu untuk nge-charge-nya tuh pakai Type-C. Nanti gue akan bahas sedikit untuk masalah baterainya. Nah, kalau dibandingin sama MX Master ya, loh, kalian bisa lihat perbandingannya. MX Master tuh bener-bener satu tangan, karena dia itu bener-bener makan satu tangan, karena dia itu emang dibikin untuk comfort. Kalau ini tuh bener-bener dibikin kayak tetap punya beberapa fitur dari MX Master, tapi dalam bentuk yang kecil. Untuk additional button yang sendiri, kalian bisa lihat dia itu punya 2 additional button di samping. Satu di sini middle button dan kiri kanan. Udah. Ini adalah tipe-tipe additional button yang gue suka karena gue sebenarnya cuma perlu 2 additional button kadang untuk bekerja. Tapi sebelum gue masuk pembahasan untuk kustomisasi dari aplikasinya, untuk konektivitas dia itu pakai kabel yang tadi sekalian ngecas. Terus kedua itu kalian bisa pakai dongle dia yang 2.4 GHz. Yang ketiga itu Bluetooth. Dan Bluetooth ini tuh bisa multi device, jadi ada 3 device. Cuman jeleknya adalah ketika kalian mau ganti device, kalian harus ngangkat mouse-nya dan klik. Nah, tapi nanti itu bisa ada solusi itu dengan yang namanya Logitech Flow. Dimana Logitech Flow ini menariknya adalah kalian tuh bisa menggunakan 2 sistem yang berbeda. Ya let's say gue punya laptop utama Gigabyte Cyber gue sebagai laptop utama gue, dan gue punya data yang gue perluin di VivoBook gue nih. Jadi gue bisa buka VivoBook gue, jadi gue udah punya nih 4 monitor nih kan, sama monitor gue 2. Nah, karena gue bisa nyalain Flow di dua-duanya, jadi ini mouse itu bisa nyebrang ke sistem yang ini. Jadi dari laptop A itu bisa nyebrang ke laptop B. Bahkan kerennya dia bisa copy paste. Jadi kayak team viewer tapi melalui mouse kalian doang. Dan menurut gue ini akan sangat membantu kalau kalian adalah orang yang cukup fleksibel dalam pekerjaan. Kalian akan stay di satu laptop terus kalian pindah ke laptop lain untuk ngerjain hal apa dan segala macam. Ini akan sangat membantu banget dan ini salah satu teknologi yang sangat keren buat gue pribadi. Dan ini nggak baru. Logitech Flow ini udah lama. Cuman ini masih menjadi salah satu teknologi paling keren dari MX Series menurut gue. Nah, untuk software sendiri namanya adalah Logitech Option. Dan Logitech Option sendiri juga kalian karena ini bukan gaming mouse, nggak ada RGB di sana, lebih ke kustomisasi dari setiap buttonnya. Jadi let's say kalau secara default ya, ini tuh adalah button untuk ngatur scrollingnya. Karena scrollingnya sendiri ini punya 2. Yang pertama itu adalah yang kayak restricted gitu loh, kayak ada feedbacknya. Dan kalau kalian klik itu dia bakal jadi yang free flow gitu, jadi kayak bisa kayak ban gitu dan itu satisfying banget. Ini lebih enak dibandingkan scrolling wheel yang ada di 2S menurut gua karena ini turunannya itu dari si MX Master 3 yang lebih baru dari ini.
Terus yang kedua adalah salah satu yang hilang dari MX Master 2 adalah dia itu punya horizontal scroll. Ini kepake banget buat kalian yang mungkin ngeliat data yang sampingnya jauh banget atau mungkin untuk scrolling Premiere Pro ini agak kepake banget. Cuman dia punya solusinya di mana kalian tinggal tahan either additional button 5 atau 6, itu kalian tinggal tahan dan kalian scroll itu bakal horizontal scroll. Jadi situ aman juga sebenarnya. Terus di sini bagian sampingnya kan biasa dipakai buat gesture button, di mana kalau kalian tahan, terus kalian bisa atur kayak kalau buat media itu kalian tahan tuh buat play. Kalau kalian tahan, kalian swipe ke kanan itu buat next, kiri itu previous, atas volume up, bawah volume down. Nah, di sini kalian juga bisa melakukan karena gesture tuh juga tetap ada, cuma emang tombolnya nggak ada. Jadi kalian bisa kayak kalau gua sendiri tuh gua setup di middle buttonnya. Jadi ketika gua klik middle button dia akan play pause, volume up gua tinggal naik, turun dan segala macam. Jadi cukup banyak fungsional yang bisa kalian lakukan dengan si mouse yang satu ini. Saya selain media, contohnya itu kayak apa ya? Kalian tuh bisa custom sebenarnya, tapi kayak contoh lain tuh Windows mungkin. Kalian bisa switch Windows, switch desktop dan segala macamnya. Terus dari Logitech Option sendiri juga menariknya dia ada app spesifik. Jadi dia itu sebenarnya punya beberapa default yang nantinya bisa kalian atur juga. Kayak contohnya kalau kalian pakai Google Chrome, ini defaultnya itu bakal backward forwardnya website dulu, kayak back ke website sebelumnya dan segala macam. Kalau di Excel tuh dia bakal undo redo. Jadi kalau gue pribadi itu gue ganti ke paste spatial untuk salah satunya, dan itu akan di set untuk semua aplikasi Microsoft. Jadi sebenarnya dia udah punya di kotak-kotakin dan segala macamnya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin kustomisasi program dan ngebantu pekerjaan kalian untuk semakin produktif ya, kayak untuk cut copy paste itu semuanya udah ada. Kayak dia udah memperlihatkan beberapa pilihan-pilihan yang akan kalian perlukan, kayak kalau di Photoshop bisa zoom in, zoom out, itu semuanya udah ada. Jadi makanya ini sebenarnya menjadi mouse yang sangat enak kalau kita ngomong buat dipakai kerja doang. Nah, untuk software sendiri, selain yang tadi untuk kustomisasi, dia tuh punya ada dua lagi. Yang pertama itu adalah point and scroll. Itu tuh kayak ngatur DPI lah jatuhnya, kayak seberapa cepat kalian nge-swipe, terus kayak scrollnya ini bisa diatur untuk ketahanannya, kayak kalian merasa oh ini feedbacknya masih cukup ringan, gue pengen yang lebih berat, itu bisa dilakukan. Kalian mau nge-disable yang shift free ini juga harusnya bisa. Jadi dan terakhir tuh untuk Logitech Flow yang tadi gue bilang, yang kalian bisa berpindah sampai 3 sistem ya. Iya, itu kalian bisa sampai 3 komputer untuk pindah. Jadi kalau kalian emang punya satu PC yang cuma bisa kuat narik satu monitor, dan satu PC kuat narik satu monitor, ya kalian bisa dapat 4 monitor. Laptop maksudnya, 2 laptop, 2 monitor. Kurang lebih seperti itu. Untuk sensornya sendiri namanya itu adalah Dark Field High Precision. Bukan hal yang baru sebenarnya, tapi ini sensor yang bisa bekerja di mana aja. Jadi bisa di meja kaca, baju, segala macam. Ini semuanya udah aman banget. Terus yang harus gue bahas itu adalah masalah baterainya. Baterainya sendiri ini diklaim bisa bertahan sampai 70 hari. Dan menariknya adalah dengan mengecas 1 menit, itu bisa dipakai selama 3 jam. Ini udah kayak Oppo yang dengan super fast charging 65 wattnya. Nah, jadi kalau gue coba hitung ya, jadi kan gue hitung tuh 70 hari ya, berarti kan mana hitungan gue? Hitungan gue itu 70 hari itu dikali 24 dibagi 3, berarti itu sekitar 560. Jadi dengan kalian ngecas selama 9 jam, kalian bisa pakai ini untuk 2 bulan penuh. Dan menurut gue itu udah nggak masuk akal sama sekali. Oke, jadi so far sebenarnya itu aja yang bisa gue bahas, karena gue nggak ngelakuin gaming test, karena ini bukan untuk gaming juga, tapi gue rasa kalau untuk main casual doang sebenarnya masih oke. Apalagi kalau kalian cloud, tapi kalau gue kan paham ya, gue kurang enak kalau begini, kayak nggak biasa karena agak naik. Untuk harga sendiri itu sekitar sebenarnya cukup tinggi, tapi SRP-nya cukup tinggi, cuman harga yang gue lihat-lihat di e-commerce itu di sekitar 1 juta. Ada beberapa yang jual 999.000 juga gue lihat, dan mouse yang satu ini buat gue hands down ini adalah mouse productivity terbaik. Gue lebih milih ini dibandingkan MX Master. Pertama karena gue bisa pakai di kantor, gue bisa bawa kemana aja. Ini terlalu berat untuk dibawa kemana aja. Gesture horizontal semuanya udah aman, gak ada masalah. Terus untuk scrollingnya juga satisfying. Untuk Logitech Option-nya untuk mengatur aplikasi-aplikasi dan segala macamnya, untuk functionality-nya itu semuanya udah aman, scrollnya bahkan bisa diganti. Logitech Flow akan membantu banget buat kalian yang kerja di 2 sistem, mungkin satu di Mac kalian dan segala macam, karena ini juga bisa compatibility itu bisa ke Windows dan Mac, bisa ke iPad juga. Baterainya udah lama banget, cuman paling ya satu yang menjadi kekurangan yang tidak terlalu major adalah nggak ada slot untuk dongle-nya. Ini sama nih, dua-duanya sama nih, nggak punya slot buat dongle-nya. Sebenarnya dia nggak masalah karena dia udah pakai Bluetooth dan kalian tuh bisa berpindah device dengan gampang. Oke, hands down, ini akan menjadi mouse yang akan gue pakai, let's say sampai ada MS Anywhere 4 sih gue rasa sih, karena ini emang seenak itu dan seringan itu.
Logitech. Ya cukup mahal sih sebenarnya kalau kalian lihat, kalau kayak kalian bisa lihat kayak gue akan beli gaming mouse gitu, banyak kan orang bilang seperti itu, tapi untuk kerja this is good. So that's it. Jangan lupa like, comment, share, follow Instagram kita di @lazygadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jordi Leonardo U-nya 2 dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Bye bye guys.